Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 24 September 2020. Seperti biasanya, mari siapkan hati dan siapkan Alkitabnya. Kita persiapkan bahan bacaan kita dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, bahwa Engkaulah yang telah mengantar dan membimbing kehidupan kami sampai saat ini. Syukur kepadamu, kami kembali mengalami dan merasakan akan cinta kasih-Mu, dan kami mau melihatnya di dalam kebenaran firman-Mu yang akan terus menopang kami dan memampukan kami untuk memaknai hidup yang Engkau karuniakan. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah kepada kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 78 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendingkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak mensembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Menceritakan karyanya melalui sejarah. Ya, itu tema kita untuk hari ini. Menceritakan karya Tuhan melalui sejarah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pastinya di antara kita tidak lupa dengan sebuah motto atau sebuah ungkapan singkat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno, yang mengatakan jas merah. Jas merah ini singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah saudara, hal ini mau mengajak kepada kita, kepada seluruh warga negara Indonesia, untuk tidak melupakan sejarah, agar peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu bisa dikenang dan diceritakan kembali kepada generasi selanjutnya. Nah, apa yang kita baca dalam pembacaan kita tadi, Mazmur 78 ayat 1 sampai 4, ini juga berisi tentang sebuah ungkapan yang melalui puji-pujian, nyanyian, pengajaran asap bagi umat untuk memasang telinga, untuk mendengar pengajaran, untuk mendengar peringatan dan penghukuman, bahkan mendengarkan cerita
dan puji-pujian tentang perbuatan Allah yang luar biasa dalam sejarah perjalanan umat Israel. Sungguh pemazmur tidak hanya berharap perbuatan Allah itu didengar oleh umat pada zamannya, melainkan pemazmur mau dan supaya kita juga yang mendengar untuk senantiasa menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah itu, menceritakan perbuatan itu kepada generasi ke generasi tentang bagaimana Allah berkarya dalam sejarah yang terus-menerus kita alami. Jadi jangan berhenti pada diri kita, tapi bagaimana kita ceritakan dan sampaikan kepada generasi kita berikutnya. Sebab bagi Dialah, bagi Tuhan, puji-pujian karena perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Dan sungguh bahwa kisah ini hendak mau memberikan pelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa tentu kita tidak pernah lepas dari kegagalan. Demikian kegagalan nenek moyang mereka dalam menanggapi kasih sayang Tuhan yang menyebabkan mereka tidak taat untuk menjadi pelajaran bahwa di balik ketidaktaatan ada penghukuman. Dan yang kedua ialah agar supaya setiap kita atau setiap umat selalu menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak melupakan perbuatan atau karya Allah dalam sejarah, serta selalu memuji Allah akan perbuatan yang sungguh-sungguh luar biasa dan begitu ajaib yang telah dilakukannya bagi saudara dan saya. Kalau hari ini kita boleh ada dan bisa menikmati kehidupan ini, itu karena perbuatan Allah sendiri. Karena itu dalam kehidupan kita ada begitu banyak karyanya yang patut untuk kita kenang, untuk kita bagikan kepada orang lain, kepada anak cucu kita. Sejarah telah mencatat betapa karya Allah yang luar biasa itu bagi kehidupan kita, mulai dari penciptaan sampai pengorbanan Yesus Kristus yang telah digenapi di atas kayu salib. Ini adalah sebuah fakta, sebuah sejarah masa lalu, tentang sejarah keselamatan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Karena itu marilah selaku umat percaya kita dipanggil untuk menceritakan, untuk menyampaikan karya keselamatan itu, menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang agar mereka semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Yakinlah bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang telah mencipta langit, bumi dan segala isinya. Engkau yang berperkara dan berkarya sepanjang kehidupan kami, yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Karena itu yakinkan kami akan perbuatan-perbuatan ajaib yang Engkau lakukan bagi kami, dan pakai kami untuk terus memberitakan, untuk membagikannya kepada generasi berikutnya, kepada anak cucu kami, sehingga mereka pun senantiasa mengenal dan mengenang akan karya yang agung yang Engkau lakukan bagi kami. Kesemuanya ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.